Bu, lagi viral nih, artis dan juga mantan anggota DPR, Vena Melinda, mengalami KDRT. Menurut tanggapan Ibu bagaimana? Nah, ini nih yang harus sahabat hukum pahami ya, bahwa yang namanya KDRT ya, itu korbannya tidak mengenal status. Siapapun ya, baik laki maupun perempuan, siapapun latar belakangnya bagaimanapun, itu punya potensi untuk mengalami tindakan KDRT. Apakah ada indikasi atau petunjuk untuk mencegah atau menghindari KDRT, Bu? KDRT itu ya modusnya tidak serta-merta ya terjadi pada hari itu kemudian ada KDRT. Selalu dalam suatu rumah tangga ya, KDRT itu diawali dengan tindakan-tindakan permulaan. Misalnya ya, temperamental, marah yang tidak terkendali, memukul barang, membanting barang. Nah, itu sebenarnya sudah tanda-tanda seseorang itu ada indikasi akan melakukan KDRT. Nah, kalau sudah seperti itu waspada. Ajak pasangan hidup Anda untuk berdiskusi dengan pihak yang dianggap memahami apa itu hukum KDRT. Beri pemahaman bersama, ya kan? Artinya pasangan hidup baik itu suami maupun istri harus sama-sama memahami mana batas-batas tindakan yang dikategorikan sebagai KDRT. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Kenapa? Banyak sekali sahabat hukum di luar sana tidak memahami dengan utuh apa itu KDRT. Jadi KDRT itu sesungguhnya tidak harus Anda dipukul lalu berdarah-darah baru Anda kemudian menganggap diri Anda mengalami KDRT. Tapi ya, yang harus Anda pahami dalam rumah tangga, pertama, bahwa apabila Anda hidup dalam ancaman, pasangan hidup Anda kemudian memperlakukan Anda dengan tidak baik, sering mengancam, melakukan tekanan-tekanan secara psikis, itu juga sudah masuk dalam KDRT. Lalu kemudian apabila pasangan hidup Anda suka memukul, meskipun Anda tidak mengalami luka, ya, itu sudah masuk dalam KDRT. Jadi tidak harus KDRT itu Anda berdarah-darah baru Anda anggap sebagai tindakan KDRT. Kemudian ada juga KDRT dengan istilah KDRT ekonomi atau penelantaran. Apabila pasangan hidup Anda tidak memberikan nafkah hidup, lalu Anda tidak terima atau tidak nyaman dengan keadaan itu, maka itu sudah dianggap sebagai KDRT. Dan yang terakhir KDRT adalah KDRT seksual. Apabila Anda diperlakukan dalam hubungan seksual, diperlakukan oleh pasangan hidup Anda dengan tidak seharusnya dalam hubungan seksual, maka itu juga masuk dalam kategori KDRT. Dan semua itu Anda harus paham, diatur dengan baik dan jelas berdasarkan undang-undang KDRT. Lantas kalau sudah terlanjur dalam perkawinan terjadi KDRT bagaimana, Bu? Nah, kalau ya sudah terlanjur terjadi KDRT, tentu yang harus pertama dilakukan adalah bagaimana caranya korban harus bisa memperjuangkan hak hukumnya dengan baik dan benar. Tentu jalur yang harus dilalui adalah bukan dengan media sosial, tapi langsung melaporkan tindakan KDRT ini kepada pihak yang berwajib, kepada kepolisian tentunya. Kalau Anda ya korban KDRT ternyata mengalami tindakan KDRT yang membuat Anda tidak mampu bangun atau keluar dari rumah, maka Anda dapat segera melaporkan peristiwa ini melalui hotline kepolisian yang sudah tersedia atau call center SAPA Sahabat Perempuan dan Anak. Tapi kalau Anda masih mampu ya untuk bisa keluar rumah, segera hubungin keluarga terdekat atau tetangga terdekat, minta bantuan untuk melapor kepada RT RW terdekat, lalu kemudian melaporkan kepada kepolisian. Nah, itu cara yang paling benar. Jangan ketika Anda mengalami KDRT ya, Anda kemudian sibuk membahasnya di media sosial. Nah, itu justru nanti akan menjadi bumerang sendiri bagi Anda. Lalu apa ancaman pidananya, Bu, bagi pelaku KDRT? Bagi pelaku KDRT, penting Anda ketahui para pelaku KDRT bahwa Anda tidak akan pernah bisa bebas dari jerat hukum karena jelas diatur bahwa apabila Anda melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi itu kekerasan fisik, meskipun ya luka yang dialami korban adalah luka ringan, Anda bisa diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun
atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kalau ancaman pidananya untuk pelaku KDRT yang menyebabkan luka berat? Kalau tindakan KDRT Anda menyebabkan korban mengalami luka berat, maka Anda diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Lalu apa ancaman pidananya untuk pelaku KDRT yang menyebabkan korban meninggal? Dan paling berat apabila KDRT menyebabkan korban mengalami kematian, maka Anda selaku pelaku KDRT diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Tapi yang Anda harus pahami bahwa 15 tahun penjara 45 juta rupiah tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa pasangan hidup Anda yang mengalami KDRT. Tapi bagaimana kalau tindakan KDRT tidak menimbulkan penyakit atau luka? Nah, ini yang juga kadang-kadang baik pelaku maupun korban tidak memahami. Meskipun tidak mengalami luka sama sekali, pelaku dalam hal ini tetap akan diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan atau denda 5 juta rupiah. Jadi yang harus dipahami oleh pelaku KDRT ya, jangan pernah berpikir untuk melakukan KDRT terhadap pasangan Anda, karena Anda harus mempertanggungjawabkan tindakan Anda di hadapan hukum. Dan yang pasti, apabila korban meninggal dunia, tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa pasangan hidup Anda. Jadi please, bagi pelaku KDRT, berpikir 1000 kali untuk menyakiti pasangan Anda. Perlakukan pasangan Anda secara manusiawi. Pastikan hubungan dalam rumah tangga harus sama-sama dijaga keutuhannya.